Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai PPh orang pribadi ya. Gitu. Bahwa di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menghitung PPh orang pribadi apabila dia menggunakan pembukuan. Di video saya sebelumnya juga sempat membahas juga bagaimana cara menghitung PPh orang pribadi menggunakan norma dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan jenis penghitungan PPh orang pribadi. Kita harus menggunakan PPh atau menggunakan mekanisme yang mana gitu ya untuk PPh untuk orang pribadi ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai itu. Oke, jadi dalam cara penghitungan PPh orang pribadi, pertama adalah orang pribadi itu dibedakan menjadi dua gitu ya, orang pribadi karyawan dan orang pribadi non karyawan. Kalau untuk orang pribadi karyawan, itu biasanya penghitungannya menggunakan PPh pasal 21. Misalkan terkait dengan pembayaran gaji, tunjangan, honorarium, bonus, THR, dan sebagainya, itu biasanya sudah dipotong oleh perusahaan menggunakan mekanisme PPh pasal 21. Gitu. Jadi mereka sudah dipotong pajaknya, mereka cukup nanti melaporkan di SPT tahunannya saja, yang mana biasanya perusahaan atau seharusnya perusahaan itu sudah membuat bukti potongnya nanti gitu ya. Jadi kewajiban si karyawan ini cukup melaporkan saja ya, melaporkan saja SPT-nya nihil dengan catatan tidak ada penghasilan lain di luar pekerjaannya tadi, maka harusnya penghasilannya nanti bersifat nihil karena sudah dipotong dan disetorkan oleh perusahaan. Cuman yang harus jadi catatan adalah karyawan tersebut harus meminta bukti potong ya, namanya adalah 1721A1 untuk yang karyawan swasta dan 1721A2 untuk yang PNS maupun TNI Polri. Nah, di sini saya akan membahasnya adalah PPh orang pribadi atau jenisnya adalah non karyawan gitu ya, orang pribadi non karyawan. Nah, di sini paling tidak ada 3 mekanisme penghitungan. Yang pertama adalah mekanisme umum, kemudian norma, dan juga yang terakhir adalah PPh bersifat final atau PPh UMKM PP 23 tahun 2018. Saya mungkin tidak akan menjelaskan semuanya di sini, mungkin saya akan sekilas saja. Intinya adalah kapan kita harus menggunakan mekanisme umum, kapan kita boleh menggunakan norma, dan kapan kita menggunakan PP 23. Yang harus dibedakan adalah berapa peredaran brutonya. I didn't get that. Could you try again? Oke. Orang pribadi itu non karyawan itu ketika dia usaha ini bisa melalui pekerjaan bebas ataupun usaha dagang dan sebagainya. Nah, perbedaannya adalah berapa omsetnya dia dalam 1 tahun. Kalau misalkan ternyata di atas 4,8 miliar omsetnya setahun, maka dia wajib pembukuan. Dia wajib membuat laporan keuangan. Dia harus membuat berapa sih labanya dia, berapa dia mendapatkan biaya-biayanya, segala macam. Harus dirinci secara detail. Itu pembukuan. Nah, kalau misalkan ternyata omsetnya dia kurang dari 4,8 miliar, maka dia bisa memilih. Boleh melakukan pencatatan atau dia boleh memilih tetap pembukuan gitu ya. Jadi secara default seharusnya pembukuan. Tapi ketika dia omsetnya di bawah 4,8, maka dia boleh memilih. Boleh pakai pencatatan, boleh pakai pembukuan. Pencatatan itu seperti apa? Pencatatan itu hanya mencatat berapa sih peredaran bruto saya setiap bulan gitu. Jadi misalkan saya punya usaha UMKM gitu ya, maka saya hanya perlu mencatat berapa pendapatan kotor atau peredaran bruto saya setiap bulannya. Januari berapa, Februari berapa, sampai nanti di Desember gitu. Nah, kemudian untuk yang pencatatan ini itu bisa melalui 2 hal. Yang pertama adalah tadi ya, boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto khususnya bagi Anda yang melakukan pekerjaan bebas. Contohnya siapa? Bisa dokter, pengacara, aktuaris, notaris, dan sejenisnya yang sifatnya profesi. Atau kalau misalkan Anda seorang pengusaha UMKM yang omsetnya memang di bawah 4,8 miliar, maka Anda boleh menggunakan PP 23 tahun 2018, yang mana di tahun 2022 ini Anda mendapatkan istilahnya insentif pengurang atau PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak untuk UMKM itu sebesar 500 juta rupiah.
Artinya bagi Anda orang pribadi yang usahanya adalah dagang gitu ya, dagang, distributor, jasa dan sebagainya. Apabila omset Anda di bawah 500 juta, maka itu tidak dikenakan pajak. Artinya pajak Anda nol, PPh Anda nol. Gitu. Ketika sudah di atas itu, maka silakan bayar sebesar selisihnya tadi. Gitu. Jadi tadi ya, paling tidak ada 3 mekanisme menggunakan mekanisme umum, pajak dihitung dari laba bersih perusahaan atau laba bersih Anda sebagai pengusaha. Kalau norma itu berarti kita harus menghitung berapa sih norma sesuai dengan kategorinya ya. Itu ada di Per 17 tahun 2015 terkait dengan teknis penghitungan secara norma. Atau kalau Anda menggunakan UMKM, berarti teknisnya ada di PP 23 tahun 2018, yang mana saat ini beberapa sudah diperbarui dengan adanya Undang-Undang HPP, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah tarif terbaru. Ini adalah tarif yang lama ya, tarif yang lama sebelum Undang-Undang HPP berlaku. Yang mana kalau dulu 0 sampai 50 itu 5%. Nah, sekarang ada ada penambahan layer ya, 0 sampai 60 itu 5%, sementara di atas 5 miliar itu sekarang tarifnya naik jadi 35% seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk terkait dengan tarif perubahan ya, tarif perubahannya. Nah, kalau Anda ingin belajar lebih detail lagi terkait PPh orang pribadi, nah nanti di weekend nanti di sini Anda bisa kita diskusi bareng di sini melalui Tax School Indonesia ya. Jadi kebetulan nanti di hari Sabtu dan Minggu tanggal 19 dan 20 November nanti kita teman-teman atau Bapak Ibu bisa join saja workshop bersama kami di sini bersama saya kebetulan pembicaranya. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi nomor WA atau silakan kunjungi aja situs Tax School ya, situs taxschool.id, atau silakan kunjungi sosial medianya juga di @taxschool.id, bisa melalui WA, bisa melalui Instagram, ataupun bisa langsung ke situsnya langsung ya untuk melihat. Di sini ada beberapa yang bisa ditawarkan, ada tax mastery, itu artinya pembahasan detail terkait dengan satu jenis pajak, dan ini nantinya akan ada ada materi soal pembahasan, sekaligus nanti akan mendapatkan sertifikat, sekaligus join grup bersama saya nanti untuk terkait dengan pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Oke, itu saja terkait pembahasan materi seputar PPh orang pribadi ya. Jadi yang pertama tadi untuk PPh orang pribadi sendiri paling tidak ada 3 mekanisme penghitungan. Yang pertama nanti apabila omset Anda di atas 4,8 miliar maka wajib pembukuan, tapi kalau di bawah 4,8 miliar maka silakan menggunakan pembukuan bisa, pakai norma bisa, atau kalau Anda usaha UMKM silakan menggunakan PP 23 tahun 2018. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di kelas saya berikutnya. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.